Kali ini kita akan membahas tentang preeklamsia. Jadi, preeklamsia itu apa? Preeklamsia itu adalah salah satu bentuk dari hipertensi dalam kehamilan. Di mana hipertensi dalam kehamilan itu ketika seorang ibu hamil itu tekanan darahnya meningkat lebih dari 140/90 mm air raksa. Nah, hipertensi dalam ibu hamil itu dibedakan menjadi dua. Ada yang muncul ketika usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan ada yang muncul ketika usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, di sini nanti ada beberapa terminologi yang berbeda pada hipertensi dalam kehamilan. Pertama, yang muncul ketika usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Itu dibedakan menjadi dua. Ada hipertensi kronik dan ada superimpos preeklamsi. Bedanya apa? Hipertensi kronik itu tidak ada gangguan fungsi organ. Kalau superimpos preeklamsi itu ada gangguan fungsi organ. Dan keduanya ini sama-sama muncul di usia kehamilan yang kurang dari 20 minggu. Nah, ini namanya ini. Kemudian kalau hipertensinya itu muncul ketika usia kehamilan lebih dari 20 minggu, itu ada 4 terminologi ini. Nah, kita bahas yang sebelah sini dulu. Jadi, ada yang namanya hipertensi gestasional. Sama kayak hipertensi kronik tadi. Jadi, kalau hipertensi gestasional, itu tidak ada gangguan fungsi organ. Tetapi dia muncul ketika usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Kemudian ada preeklamsia. Nah, kalau preeklamsia itu baik ringan maupun berat itu ada gangguan fungsi organ. Nah, bedanya apa? Kalau preeklamsia ringan itu dia tekanan darahnya itu meningkat lebih dari 140/90. Tapi kalau preeklamsia berat itu tekanan darahnya sudah meningkat lebih dari 160/110. Itu dari tekanan darahnya. Kemudian dari proteinurianya, dari gangguan fungsi organnya. Itu proteinurianya ketika kita cek secara kualitatif menggunakan dipstick, itu positif 1 yang ringan. Kalau yang berat, itu positif 2. Seperti itu. Kemudian kalau eklamsia, itu adalah ketika terjadi hipertensi pada usia kehamilan yang lebih dari 20 minggu dan disertai dengan kejang. Jadi eklamsia ini eh, tidak selalu didahului dengan preeklamsia, tapi bisa aja sebelumnya dia hipertensi kronik, kemudian dia ada kejang, nah itu namanya eklamsia. Jadi semua hipertensi dalam kehamilan yang disertai dengan kejang itu namanya adalah eklamsia. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana patofisiologi dari preeklamsia ini? Sebenarnya preeklamsia ini adalah suatu disease of theory. Jadi, tidak ada satu teori yang benar-benar menyebabkan terjadinya preeklamsia. Tetapi di sini preeklamsia itu disebabkan karena beberapa faktor. Ada faktor genetik, kemudian faktor lingkungan, faktor imunologik, kemudian faktor metabolik. Yang dimana keempat faktor ini akan menyebabkan terjadinya abnormalitas ketika tropoplas itu menginvasi uterus. Nah, pada kondisi yang tidak hamil di uterus kita itu ada arteri spiralis. Nih, arteri spiralis. Nah, arteri spiralis ini akan mengalami remodeling ketika si tropoblas ini menginvasi uterus atau ketika si ibu itu hamil. Nah, kegagalan dari remodeling itu akan menyebabkan si plasenta ini menyempit. Jadi terjadi iskemia karena aliran darah dari ibu itu akan sedikit yang masuk ke dalam plasenta. Nah, iskemia dari plasenta ini akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif. Seperti yang kita tahu, kalau terjadi stres oksidatif, maka akan keluar toksin-toksin, seperti yang di sini. Jadi, toksin ini adalah sifatnya anti-angiogenesis. Ketika toksin anti-angiogenesis ini dia lebih banyak daripada vascular endothelial growth factor, kemudian placental growth factor, dia akan menyebabkan terjadinya disfungsi dari vaskuler. Jadi endotelnya itu akan rusak karena faktor-faktor ini itu lebih sedikit daripada faktor-faktor anti-angiogenesis ini yang terus-menerus dihasilkan dari proses stres oksidatif karena di sini akan terjadi iskemik tadi. Nah, disfungsi dari endotel ini itu terjadi bukan hanya di plasenta saja, tetapi dia akan menyebar ke sistemik ibunya dan akan menyebabkan kerusakan endotel pembuluh darah di berbagai organ. Nah, seperti yang kita bahas tadi, makanya akan terjadi gangguan fungsi organ. Seperti yang kita tahu di sini, ada ginjal. Nah, ketika terjadi kerusakan endotel di ginjal, akan menyebabkan terjadinya hipertensi, kemudian proteinuria. Kenapa terjadi proteinuria? Ya karena endotelnya itu rusak. Jadi, protein yang harusnya dia tidak keluar dari glomerulus, dia akan keluar ke urin. Nah, protein itu salah satunya juga
albumin, di mana albumin itu fungsinya untuk menjaga tekanan osmotik di darah kan. Nah, ketika proteinuria atau proteinnya itu keluar ke urin, maka albumin di dalam darah juga akan menurun. Nah, albumin ini tidak bisa lagi menjaga tekanan onkotik sehingga cairan di dalam pembuluh darah itu akan keluar ke jaringan. Nah, akan menyebabkan terjadinya edema. Kemudian pada hepar ini juga akan terjadi iskemia, akan meningkatkan dari SGOT, SGPT yang dihasilkan dari sel hepar ketika sel hepar itu mengalami iskemi. Kemudian karena tadi terjadi kerusakan dari endotel pembuluh darah, maka akan diaktifasi dari trombositnya, kemudian sistem koagulasinya, sehingga salah satunya akan terjadi trombositopenia. Kemudian juga sistem-sistem koagulasi ini akan terus-menerus diaktifkan sehingga menyebabkan terjadinya gumpalan-gumpalan fibrin. Nah, itu akan semakin menjadi lingkaran setan yang menyebabkan terjadinya iskemia di berbagai organ, terutama pada otak. Nah, kalau terjadi kegagalan fungsi pada otak, itu akan menyebabkan seperti penurunan kesadaran, kemudian gangguan penglihatan. Nah, biasanya pada orang-orang preeklamsi dan eklamsi itu ada gejala tersebut. Jadi, selain koma, kejang, kemudian penurunan kesadaran, juga ada gangguan dari visusnya juga. Nah, ini adalah beberapa gangguan fungsi organ yang terjadi pada orang-orang dengan preeklamsia dan eklamsia. Itu salah satunya adalah gangguan ginjal seperti yang kita bahas tadi, ada proteinuria yang kalau pada preeklamsi ringan itu +1 atau lebih dari 300 mg per hari. Kemudian ada gangguan pada livernya, peningkatan transaminase, kemudian peningkatan SGOT, SGPT, kemudian ada gangguan neurologis juga, ada nyeri kepala berat, kemudian gangguan visus, terjadi stroke, seperti itu. Kemudian karena terjadi penurunan dari albumin tadi, edemnya itu tidak hanya pada jaringan perifer saja, tetapi juga pada paru, menyebabkan edem pulmo. Kemudian karena kerusakan endotel tadi menyebabkan aktivasi dari trombosit yang menyebabkan trombositnya itu akan turun kurang dari 100.000 per mililiter atau kita sebut dengan trombositopenia. Kemudian bagaimana dari terapi preeklamsia ini? Nah, kita lihat dulu preeklamsianya ini ringan atau berat karena tata laksananya sendiri itu sangat berbeda. Jika preeklamsianya itu ringan, maka kita lihat usia kehamilannya. Kalau usia kehamilannya sudah lebih dari 37 minggu, kita bisa melakukan terminasi kehamilan. Seperti yang kita tahu, usia 37 minggu itu adalah usia aterem. Usia di mana janin itu sudah bisa diterminasi, sudah bisa dikeluarkan. Tapi gimana kalau kehamilannya ini masih kurang dari 37 minggu, kita bisa melakukan pemantauan tekanan darah dan kondisi janin. Tapi kita juga harus mempertimbangkan dari keselamatan si ibunya. Karena kita tidak bisa memastikan, misal dari usia kehamilannya masih 34 minggu atau 35 minggu, kita tidak bisa memastikan 2-3 minggu ke depan ini, si ibu ini masih selamat atau tidak. Sehingga ketika kehamilan kurang dari 37 minggu, kita bisa melakukan rujukan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih baik, yang ada inkubatornya, sehingga ketika si janin ini diterminasi pada saat ini, itu bisa dimasukkan ke dalam inkubator. Dan si ibunya juga dapat selamat, karena eh, tata laksana dari preeklamsia ini adalah dengan menterminasi dari kehamilannya itu. Kalau kehamilannya sudah diterminasi, kemungkinan si ibunya juga sudah tidak mengalami preeklamsia lagi. Karena dari patofisiologinya tadi, itu disebabkan karena adanya si janin itu yang menyebabkan terjadinya preeklamsia. Jadi begitu. Nah, ini cara terminasinya kalau sudah lebih dari 37 minggu tadi, itu bisa dilihat apakah serviknya sudah matang atau belum. Kalau serviknya sudah matang, maka bisa dengan lahiran spontan, bisa diinduksi oksitosin sebanyak 5 unit per 500 ml dextrose 5% dengan 10 TPM. Atau kalau serviksnya itu belum matang, bisa diberikan prostaglandin atau misoprostol. Atau juga bisa dilakukan SC, seksio cesarean. Nah, kematangan dari serviks itu bisa diukur dengan Bishop score. Jadi bisa kita hitung dari poin-poin ini, yaitu diantaranya adalah dilatasi dari serviksnya, kemudian effacement dari serviks, kemudian konsistensi serviks, kemudian posisi serviks di vaginanya, kemudian stationnya, kemudian dari
panjang dari serviknya. Itu dinilai dari sini kemudian dihitung total skornya itu 13. Nah, dia sudah matang ketika skornya itu 6 sampai 13 dan belum matang ketika skornya 0 sampai 5. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung dari kematangan serviks. Kemudian untuk tata laksana preeklamsi berat dan eklamsia gimana? Ini sangat berbeda, yaitu ketika terjadi eklamsia khususnya, dia akan mengalami yang namanya kejang. Nah, kalau terjadi kejang, maka perlu diberikan antikonvulsan. Kemudian pada preeklamsia berat dan eklamsia ini, itu diastolic blood pressure-nya itu lebih dari 110. Jadi perlu diberikan antihipertensi. Kalau yang preeklamsia ringan tadi kan masih lebih dari 90 diastolic blood pressure-nya dan kurang dari 110. Itu tidak perlu diberikan antihipertensi. Kalau sudah lebih dari 110, itu sudah perlu diberikan antihipertensi. Antihipertensinya apa? Itu yang aman buat janin. Itu bisa diberikan yang golongan CCB. Seperti nifedipin, nicardipin, seperti itu. Nah, kemudian segera dilakukan terminasi kehamilan maksimal dalam 12 jam karena ini sangat mengancam nyawa si ibunya sehingga bagaimana caranya harus dilakukan terminasi dari kehamilannya. Nah, antikonvulsan untuk eklamsia ini apa aja? Jadi bisa diberikan MGSO4. Untuk MGSO4 sendiri itu ada 2 dosis. Ada yang dosis awal yaitu 4 gram diberikan dalam waktu 5 menit. Ada dosis kedua atau dosis maintenance yaitu 6 gram yang diberikan selama 6 jam. Nah, cara pemberiannya bagaimana? Jadi ada 2 sediaan, yaitu sediaan yang MGSO4 40% dan ada sediaan yang MGSO4 yang 20%. Nah, ini sebenarnya sama aja. Yang penting kita tahu dosisnya. Tadi kan dosis yang pertama itu 4 gram. Di mana MGSO4 40% ini itu sediaannya itu adalah 10 gram per 25 mili. Di mana kalau 10 gram per 25 mili berarti 1 gramnya itu 2,5 mili. Sedangkan kita butuh 4 gram. Berarti 4 kali 2,5 mili yaitu kita perlu 10 mili. Kalau yang 20% berarti isinya 5 gram dalam 25 mili. Kalau 5 gram per 25 mili berarti 1 gramnya itu adalah 5 mili. Sedangkan kita butuh 4 gram. Kalau kita butuh 4 gram berarti 4 kali 5 mili yaitu kita butuh 20 mili. Nah, jadi MGSO4 tadi itu ada syarat-syaratnya untuk diberikan. Yaitu yang pertama, ketika kita memberikan MGSO4, kita sudah harus sedia yang namanya kalsium glukonas. Dimana kalsium glukonas ini adalah suatu antidotum dari MGSO4. Ketika terjadi toksisitas, dia bisa diberikan ke ibunya. Nah, kemudian refleks patelanya harus positif kuat, kemudian frekuensi nafasnya harus lebih dari 16 kali per menit, kemudian ini produksi urinnya itu harus lebih dari 100 cc dalam 4 jam sebelumnya. Nah, kenapa sih MGSO4 ini harus ada syarat-syaratnya ini untuk diberikan? Karena MGSO4 sendiri itu adalah titik tangkapnya itu di neuromuscular junction, di mana ketika dia terjadi hipermagnesemia itu bisa menyebabkan terjadinya cardiac arrest, sehingga harus bisa memenuhi keempat syarat ini untuk bisa diberikan MGSO4. Nah, jika tidak memenuhi syarat itu bisa diganti dengan antikonvulsan lain yaitu diazepam dengan dosis 10 mg IV per 2 menit. Sekian pembahasan dari preeklamsia. Thank you for watching.